أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى آله وأصحابه وذريته وقرابته أجمعين، ثم إلى حضرة شيخنا الشيخ ابن قاسم الغازي، ثم إلى حضرة الشيخ أبي شجاع، وإلى حضرة الشيخ الإمام المذهب الإمام الشافعي الشيخ محمد بن إدريس، ثم إلى حضرة شيخنا الشيخ محمد وائل الخالدي، ثم إلى حضرة شيخنا الشيخ محب الدين والي وناصر والي، ثم إلى حضرة شيخنا الشيخ محمد بن راوي، ثم إلى حضرة شيخنا الشيخ بداسة، ثم إلى حضرة شيخنا الشيخ محمد أمين حراها، ثم إلى حضرة شيخنا الشيخ سيد طنطاوي، ثم إلى حضرة جميع العلماء والأولياء قدس الله سرهم وأعلي مقامهم ونوّر قبورهم ونفعنا بهم بعلومهم وبركاتهم. شيء لله لهم. الفاتحة. رحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Target 10 lembar selesai. Rabbi syrah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina al-mustafa Muhammad ibn Abdillah nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Kitab Ahkamit Thaharah, ini kitab menjelaskan tentang hukum bersuci. Wal kitab, apa arti kitab? Logat menurut bahasa artinya masdar dengan makna dhammi. Masdar dengan makna dhammi, campur, wal jam'i dan kumpul. Jadi kalau disebut dengan kitab menurut bahasa Arab artinya kumpul. Kumpul dan campur. Apa arti kitab? Kitab ya kumpul dan campur. Ya buku itu kan dicampur tulisan di dalamnya, dikumpul dan dicampur tulisan-tulisan di dalamnya. Itu secara bahasa. Wastilahan, sedangkan kitab menurut bahasa, menurut istilah syariat, artinya ismun li jinsin minal ahkam, suatu nama jenis dari hukum, nama jenis daripada hukum-hukum. Jadi kalau kita disebut kitab, berarti dijelaskan di dalamnya tentang hukum-hukum. Amal bab, nanti metode penulisan kitab kuning itu ya. Pertama kitab, kemudian di bawahnya ada sub lagi di bawah, namanya bab. Jadi kalau kitab itu nama bagi sekalian hukum yang ditulis di dalam sebuah kitab, di bawahnya ada sebutan bab nanti. Apa itu bab? Ismun li naw'in mimma dakhala tahta dzalikal jinsi. Nama bagi bahagian yang berada di bawah daripada demikian jenis. Nanti misalkan ini bab bersuci. Ya, ini misalkan kitab bersuci. Nanti sesudah kitab bersuci akan dijelaskan lagi bab apa? Bab istinja, bab tayamum, bab wudu, bab mandi janabah. Jadi itu bab itu adalah bahagian daripada jenis, yaitu bersuci. Jadi bagian kecil daripada bersuci. Bersuci itu bagian besar, maka masuk di dalam kitab. Kitab itu artinya nama bagi jenis dari sekalian hukum-hukum. Hukum-hukum apa? Di sini hukum-hukum bersuci. Kemudian dibagi lagi menjadi per bab. Dibagi lagi menjadi rinci lagi per judul. Ya, judul besarnya, kemudian ada judul kecil. Judul kecilnya itulah nanti dijelaskan tadi itu istinja, wudu, tayamum, kemudian ghusl atau mandi dari hadas besar, atau mandi secara umum, atau baik mandi sunnah ataupun mandi wajib. Nah, kemudian at-taharatu bi fathit ta. Cara membaca taharah dalam bahasa Arab itu dibaca ta. Jangan baca tiharah, jangan dibaca tuharah. Tu dibaca dhamma, salah. Ti dibaca kasrah, salah.
Jadi kalau kita baca fathah, nah itu yang benar. Kalau baca kasrah, baca dhamma, lain maknanya, bukan makna bersuci. Apa artinya secara bahasa Arab? Nazafah, bersih. Ya. Jadi bersuci itu artinya bersih. Tapi menurut syara'an, secara syariat, menurut undang-undang dalam hukum Islam, apa makna daripada taharah? Makna daripada taharah, fafiha tafasirun katsiratun. Maka di dalam makna taharah itu menurut istilah para ulama itu terbagi, bukan terbagi, banyak penafsiran para ulama. Ulama menafsirkan secara hukum syariat taharah itu artinya menurut A lain, menurut B lain, menurut C lain, tapi intinya sama. Jadi kalau taharah secara bahasa Arab artinya bersih. Bersih itu belum tentu suci. Ya, kalau secara syariat bersih itu belum tentu suci. Maka bersih menurut bahasa belum suci menurut syariat. Bersih menurut bahasa belum suci menurut yaitu undang-undang syariat. Jadi taharah secara syariat itu lebih khusus lagi dia. Banyak kita lihat orang bersih tapi dia nggak suci. Orang barat dia kan, coba kita perhatikan, habis kencing dia cuma basuh dengan kain tisu. Makanya kalau di mall itu udah mengikuti barat tuh. Di mall-mall yang ada di Jakarta itu, masuk kita ke toilet WC itu nggak ada keran air, yang ada tisu. Jadi habis buang hajat besar, buang hajat kecil, cuma lap saja dengan kain kertas tisu itu. Dalam Islam itu tidak cukup. Karena kenapa? Alat bersuci itu ada 3. Yang pertama air, yang kedua batu, yang ketiga debu. Debu tidak dipakai untuk membersihkan daripada najis. Debu tidak dipakai untuk membersihkan dari najis. Debu hanya dipakai untuk mengangkat hadas kecil dan hadas besar. Misal hadas kecil, kita kentut, tayamum. Kita mandi hadas besar, boleh tayamum enggak? Boleh, kalau darurat. Contoh, ketika kita mandi junub malam-malam, kemudian musim dingin dan kita demam, wajib enggak kita mandi itu? Wajib enggak ya? Di musim dingin nih, kemudian berjunub, udah waktu sholat subuh, kalau enggak sholat, lewat waktu berdosa. Apa hukumnya mandi junub di sini? Wajib. Tapi kalau kita mandi dalam kondisi kita musim dingin luar biasa, kemudian badan kita menggigil juga dan demam lagi, apa hukumnya di situ mandi? Mandi junubnya itu apa hukumnya? Haram. Kenapa? Karena kalau kita mandi yakin kita pasti sakit. Dan Allah Ta'ala melarang kita mencampakkan diri kita, menjatuhkan diri kita, memposisikan diri kita berada di dalam kondisi menyakitkan badan kita. Kalau sakit oke lah, tapi kalau di orang tua gara-gara mandi, kita bilang hukumnya wajib tetap mandi. Karena kamu sholat dalam keadaan berjunub, haram hukumnya, wajib tetap mandi. Nah kalau di orang tua dan dia demam, kemudian dia habis mandi junub, kemudian dia meninggal, yang berdosa siapa? Ya berdosa ustadznya, berdosa tengkunya, berdosa abunya. Karena menjatuhkan orang jatuh dalam perbuatan, yaitu bunuh diri namanya. Ya, jadi bagaimana? Tayamum. Jadi hukumnya boleh tayamum. Kenapa? Tayamum pada waktu keadaan darurat. Jadi orang di situ ada air, tapi tidak mungkin dipergunakan air. Karena kenapa? Membahayakan tubuhnya. Itu ada tuh hadis. Ada 2 orang perang. 2 orang ini ditaruh di garis terdepan untuk memata-matai dari jauh sebelum dia masuk ke pos wilayah pasukan muslim. Ditaruhlah 2 orang ini pas di front yang paling terdepan. Nah, untuk memata-matai kalau orang kafir Quraisy itu mulai masuk ke wilayah mereka untuk menyerang. Di waktu malam, yang satu tidur katanya, tolong ngot, lungku siap. Ya kita ronda nanti gantian gitu. Kata kawan, udah silakan tidur dah. Udah tidur dia. Pas udah mau subuh dikasih bangun sama kawan. Bangun. Begitu dia bangun, sholat subuh. Ya nanti habis ini gantian. Kamu tidur kita sholat dulu sama-sama jamaah. Dia selesai sholat jamaah, gantian kamu jaga, saya tidur. Terus kata kawannya, nyakibanya, bagaimana ini? Udah mimpi basah saya. Udah mandi junub. Bagaimana ini? Wajib mandi, tapi saya demam kayaknya ini. Dingin sekali kan di luar tuh. Kata kawannya, wajib kamu mandi, kalau enggak berdosa, kalau enggak sempat sholat kamu. Baru sah sholat kalau kamu mandi junub. Tapi saya sakit nih, rasanya kalau mandi demam nih, bisa bahaya nih. Wajib tetap mandi. Akhirnya kawannya mandi. Dan betul habis mandi menggigil badannya. Menggigil lah. Karena kedinginan dia kedinginan ditambah lagi dengan sakit demamnya tadi itu atau sakitnya badannya tadi itu. Nah, akhirnya dia selesai mereka bertugas, mereka pulangkan ke
Madinah, pulang ke kota. Sudah selesai perang nih cerita. Mereka selamat dan kemudian mereka pulang ke kota. Ini kawannya ini mengadu sama Nabi. Mengadu dia kepada Nabi, katanya, "Ya Rasulullah, bagaimana ini ya Rasulullah hukumnya? Saya pernah berjaga, diletakkan oleh komandan, ditaruh di pos terdepan. Kami berdua yang jadi mata-mata paling depan tuh. Giliran saya tidur, dia jaga. Pas waktu bangun, udah masuk sholat subuh. Waktu saya jaga, saya lihat ternyata saya mimpi tadi ketika tidur, mimpi basah dan berjunub. Saya takut mandi. Kalau mandi takut saya demam. Karena memang perasaan udah nggak enak nih badan dia, udah nggak kuat fisik saya. Kalau mandi pasti sakit nih. Nah, terus saya tanya sama kawan saya, jawabnya wajib mandi. Ya udah saya terpaksa mandi dan betul, akhirnya saya betul-betul menggigil, nggak sanggup lagi saya tahan tuh. Tapi alhamdulillah masih selamat juga. Kata Nabi apa jawaban Nabi? Apa hukumnya tuh? Mana kawan kamu tuh? Panggil ke sini dia. Kata Nabi. Marah Nabi sama kawannya tuh. Demi Allah, andai kata kawan kamu ini celaka mandi gara-gara mandi atau dia meninggal dunia gara-gara mandi, maka dosa dia ini Allah pikulkan kepada kamu. Karena kenapa? Karena membahayakan saudara kamu. Jadi hukum mandi di sini berubah dari wajib menjadi haram. Artinya haram kalau dia mandi karena mencelakai dirinya. Nah, jadi bagaimana hukumnya? Tayamum. Kita langsung salat terus ya. Ya tayamum. Kalau kita demam Ya. langsung kita salat. Ya. Nih, kenapa langsung tayamum? Kalaupun dia ambil air wudhu sebenarnya bisa. Kemudian dia sholat. Tetapi kenapa dia tayamum? Karena ambil air pun, untuk sentuh air pun dia gak sanggup. Jangankan tuh mandi, untuk berwudhu pun tidak sanggup. Sentuh air itu langsung langsung menggigil. Nah, jadi dia bisa jatuh ke tayamum dalam kondisi darurat yang seperti itu. Nah, jadi Islam ini kan mudah ya. Ya, tidak mempersulit dan tidak mencelakai dengan ibadah membahayakan nyawa umatnya atau nyawa umat Islam. Nah, jadi ini salah satu contoh bahwa di dalam bab bersuci itu ada bagian yang namanya tayamum, dan tayamum tidak bisa mengangkat najis, tapi dia mengangkat hadas kecil dan hadas besar. Yang bisa mengangkat najis itu hanya dua, air dan batu. Ya, air dan batu kolaborasi lebih afdol. Cuma sekarang orang udah meninggalkan sunnah taharah dengan batu, sunnah istinja dengan batu udah banyak ditinggalkan orang. Ya, orang lebih banyak sekarang menggunakan air, bersuci dengan air. Udah selesai, udah siap. Kalau dulu enggak, ya bersuci ada dua, dengan batu. Kalau tidak ada air, kalau ada air, dah dengan air. Tapi lebih afdal kalau dicampur batu dengan air. Pertama batu yang kira-kira kesat, ketika digosok, dioles, itu najisnya bersih. Tapi sekali pakai. Kalau kita ingin 2 kali pakai, boleh. Batunya agak besar, kemudian dia punya 2 atau 3 sudut. Jangan di sudut pertama, kemudian di sudut kedua pakai lagi sudut yang pertama. Untuk membersihkan yaitu kotoran dari belakang dan dari depan. Nah, makanya setelah gosok, kalau bisa ada 3 batu. Gosok, buang, gosok, buang, gosok, buang. Nah, biasanya itu kalau di padang pasir orang buang hajat itu kan cobalah batu berserakan di mana, hati-hati itu, jangan batu bekas untuk istinja, untuk bersuci tadi itu. Maka kita bersuci kalau di tempat yang lapang itu boleh kita menggunakan batu kalau tidak ada air. Cukupkah? Cukup. Sahkah? Sah kalau kita bersuci dengan batu. Gitu. Tapi jangan batu bata. Yang batu keramik, robek nanti. Ya, itu batu yang normal saya, batu yang enggak tidak terlalu tajam. Ya, batu pokoknya batu. Nah, kalau batu saja cukup. Kalau air saja cukup. Kalau lebih afdal bagaimana? Batu kemudian dibersihkan lagi keduanya dengan air. Nah, itu bisa untuk membersihkan. Itu namanya istinja. Wa amma syar'an fa fiya tafasirun katsiratun. Maka dan adapun secara syariat, maka di dalam taharah itu ada penafsiran yang sangat banyak di kalangan para ulama. Di antaranya coba sebutkan qauluhum, perkataan mereka para ulama, fi'lu ma tustabahu bihi shalat. Apa arti taharah? Bersuci menurut syariat, melakukan sesuatu yang dituntut boleh dengannya untuk mengerjakan salat. Jadi kita akan mengerjakan salat baru sah kalau kita melakukan taharah. Baru diterima salat kita kalau kita menjaga taharah. Kalau kita memelihara taharah, itu memelihara bersuci artinya wudu, tayamum atau istinja, wudu, tayamum atau mandi. Ya, jadi pengertian taharah artinya fi'lu ma tustabahu bihi shalat, melakukan sesuatu yang dituntut dengannya akan sahnya salat. Artinya sah salat
dituntut harus mengerjakan taharah, harus bersuci. Artinya min wudu wa ghuslin wa tayammum wa izalati najasatin. Semuanya harus dilakukan. Pertama apa? Wudu. Yang kedua apa? Mandi kalau ada hadas besar. Yang ketiga apa? Tayamum di saat tidak ada air atau mudarat menggunakan atau bahaya menggunakan air. Ada air tapi tidak bisa dipakai seperti kasus tadi. Itu tayamum wa izalatu najasatin, membersihkan najis. Jadi kalau ada orang berwudu tapi tai masih ada tai ayam di betisnya, enggak sah. Jadi tai ayam itu harus di istinja dulu. Istinja itu disiram dengan air, dihilangkan dia. 3 sifat yang harus dihilangkan. Rasanya, baunya, warnanya. Najis itu yang menempel di kaki harus dibersihkan. Apanya yang dibersihkan? Ain najisnya, ain, yaitu benda najis yang menempel itu harus dibersihkan, disiram dengan air. Mana tanda bahwa itu sudah bersih? Bersih itu bisa dilihat dari 3. Yang pertama, bau. Cium. Oh, nggak ada lagi bau. Yang kedua, warna. Masih ada warnanya nggak? Oh, tai hijau itu masih menempel di, ada sedikit ya, itu masih belum suci namanya. Yang ketiga, rasa. Kalau mau dirasa bagaimana kita rasa? Mau kita rasa tai, nggak boleh. Jadi cukuplah kita lihat dan kita cium gitu. Kalau rasa itu kayaknya ini ya, itu jalan terakhir sudah ada. Kalau masih ragu ya, nampaknya udah bersih tapi masih ragu, coba cium. Nampaknya udah suci, udah gak ada lagi tai, tapi masih ragu. Rasa terus. Oh iya betul, rasa tai. Astagfirullahaladzim. Itu paling bangai berarti ya. Itu jalan solusi terakhir kalau rasa itu. Nah, jadi itu yang terakhir ya. Ai min wudu wa ghuslin wa tayammum wa izalati najasah. Amma taharah, adapun bersuci, bidommi kalau dibaca dengan toknya dibaca baca tuharah. Beda dengan taharah. Apa artinya? Ada lagi mananya. Fa ismun li baqiyatil ma, nama bagi air sisa air. Air yang tersisa daripada air itu namanya tuharah. Jadi beda kan? Kalau taharah artinya melakukan sesuatu yang menuntut sah untuk sholat. Artinya dituntut dengan itu, bersuci itu barulah sah sholat. Siapa yang tuntut? Ya syariat. Siapa syariat itu yang mendirikan? Allah dan Rasulullah. Allah dan Rasulullah yang menetapkan syariat Allah. Kemudian diajarkan oleh Nabi Muhammad. Nah, itu kalau mana tohara. Tapi kalau tohara artinya apa? Sisa air. Apa aja? Sisa air kopi yang kita minum, sisa air minum, sisa air masak nasi. Ya kan? Sisa air bekas wudu bisa juga, tetapi bukan bersuci mananya. Maka jangan baca tuhara, tapi baca tohara. Nah, yang ketiga, nah ini sudah selesai pengertian definisi daripada tohara. Nah, selesai. Kemudian faqala al-miyah, maka kemudian pengarang kitab ini mengatakan penjelasan selanjutnya. Al-miyahul lati yajuzu at-tatahiru biha sab'u miyahin ma'us sama minha, bahwa air-air yang boleh sah untuk bersuci dengannya ada 7 macam air. Yang pertama air sama air langit, yaitu air yang turun dari langit, berarti air hujan. Bagaimana kita berwudu? Boleh kita tampung begini, tapi lama sekali kita tampung. Kalau rintik-rintik, aduh berapa lama ini kita tuh. Ya misal kita di padang pasir ya kan, jatuh dari pesawat, ya jatuhnya di padang pasir nih, mau pergi ke Mekah nih, jatuh pesawat di padang pasir, nggak sampai ke Arab Saudi ya, jatuh di Yaman, di padang pasir pula. Tapi kita selamat, orang meninggal semua. Bagaimana tuh? Cari air aqua, udah nggak ada lagi air di pesawat, udah terbakar semuanya, air tumpah semuanya. Udah waktu sholat nih, ada lihat jam, jam masih bagus. Wih, udah waktu zuhur nih. Bagaimana sholat nih? Tayamum nggak? Tiba-tiba hujan. Ambil air wudu boleh nggak? Boleh. Kita tampung dengan tangan kita, basuh tangan semua anggota wudu tadi itu. Nah, kalau kita tampung dengan atap seng yang turun kemudian jatuh melalui pancuran air atau langsung ke seng, bisa nggak? Bisa juga. Kita tampung dengan ember, bisa juga. Jadi air hujan itu bisa dipakai untuk bersuci. Yang kedua, maul bahri, air laut. Jadi tidak ada alasan bagi nelayan pergi ke laut itu tidak ada air untuk berwudu. Karena air laut itu luas. Paling banyak di dunia ini kan permukaan bumi ini kan dipenuhi dengan air laut. Berapa puluh persen kira-kira air laut itu melebihi daratnya? Luas mana berdarat dengan lautnya? Daratan, pulau lebih luaskah atau lautkah lebih luas? Laut lah. Laut. Maka disebutlah planet kita ini planet biru.
Kenapa disebut planet biru? Karena mayoritas yang memenuhi bumi planet kita tinggal ini adalah laut. Maka mudah sekali kita tenggelam. Karena sebagian besar, saya sudah lupa berapa persentasenya. Pokoknya lebih dari 60% lah. Bumi ini diliputi oleh air laut. Sedangkan pulau-pulau itu hanya kecil-kecil saja. Kalau seandainya Allah Ta'ala menghendaki untuk menghancurkan manusia ini, mematikan manusia, cukup air laut itu menutupi seluruh daratan, maka tenggelamlah semua manusia. Nah, jadi air laut ini bisa dipakai untuk bersuci. Artinya nelayan-nelayan yang pergi melaut atau orang di darat ketika tidak ada air dan dia bisa mendapatkan air laut, tidak ada alasan dia untuk tayamum. Tidak ada alasan untuk tayamum. Air laut bisa pergi diambil air wudhu. Capek kita pergi ke rumah, ke sana, ke semari. Capek kita cari sungai nggak ada. Capek kita cari sumur nggak ada. Air keran juga mati. Masjid juga nggak ada air. Kemana? Ke laut. Kebetulan kampung ini dekat dengan laut. Nah, kecuali kita tinggal tengah hutan kayak di Gayo. Gayo kan jauh dari lautnya. Ya kan? Jauh di tengah-tengah dia di Aceh. Tapi kalau kita persisir, kita di sini Aceh Selatan, Aceh Barat, ya kan? Banda Aceh, Aceh Besar yang di pinggir-pinggir laut. Nah, itu kalau mati air di rumah bagaimana? Kalau jaraknya bisa dijangkau untuk pergi ke laut, nggak boleh dia tayamum, harus pergi ke laut dia. Mandi junub bagaimana? Nggak ada air, mati air, sumur nggak ada, sungai nggak ada, gersang, kering, kerontang. Ada laut, mandi junub di laut. Bagaimana mandi junub di laut dia? Menyelam, ya? Atau ambil pakai gayung, siram, mandi junub. Maka nggak pernah orang praktekkan ini. Padahal bisa juga kita bersuci dengan menggunakan ma'ul bahri, air laut. Jadi orang kalau dekat dengan air laut, maka tidak ada alasan untuk tayamum. Nah, karena tayamum itu baru dibolehkan kalau tidak ada inda faqadil ma, ketika tidak ada didapatkan air. Yang ketiga, mau nahri air sungai. Ya air sungai kita ngerti sendiri, air sungai itu paling banyak orang menggunakan air wudhu itu dengan air sungai. Nah, yang keempat, ma'ul bi'ri, air sumur. Air sumur, zaman sekarang orang udah tutup sumur. Udah pakai mesin pompa air sekarang. Jadi menggunakan yang kelima. 1, 2, 3, 4, masuk yang kelima, ma'ul ain, mata air. Mata air inilah di sini air sumur nih. Air bor, ma'ul ain. Dan kalau sumur tuh ada bercincin dia kan. Kalau ma'ul ain ini berarti dia tetap di dalam tanah, cuma dimasukkan pipa ke dalam, kemudian ditarik airnya. Atau ada mata air yang mengalir tetapi tidak terkurung dalam bentuk kolam, tidak dalam bentuk sumur. Nah, itu ma'ul ain, bisa juga dipergunakan. Sebenarnya ma'ul ain ini dengan ma'ul bi'ri satu dia. Karena sama-sama dari mata air kan. Cuma bedanya kalau ma'ul bi'ri itu dia dikumpulkan airnya. Jadilah sumur dia. Tapi kalau air mata air dia tidak dibentuk dalam sumur, airnya mengalir terus, jalan terus. Ma'ul ain, mata air. Jadi yang ketujuh, wa ma'ul thalji. Ma'ul thalji ini di Eropa. Di tempat-tempat yang suhunya itu di bawah derajat Celcius kadang-kadang. Contoh di Rusia, Amerika, ya, Finlandia, Swedia, Hungaria, pokoknya daerah Eropa. Turki juga masuk di dalamnya. Palestina juga kadang-kadang sekarang udah turun salju. Bahkan yang lucunya di Arab Saudi yang negeri tandus padang pasir udah mulai turun salju juga. Kalau terjadi turun salju, tidak ada air lain atau ada air salju, bagaimana kita pakai? Boleh nggak kita pakai salju? Boleh, nggak ada masalah. Karena dua-dua dibolehkan. Jadi bukan alternatif. Kalau ada ini air salju nggak boleh, bukan. Dua-dua, misal ada air sumur, ada air salju. Kita berwudu dengan mana yang lebih afdal? Atau kalau kita berwudu dengan air salju tidak sah karena ada air sumur misal. Tidak ada hukum seperti itu. Air salju dengan air sumur sama status hukumnya dalam Islam. Mana saja yang kita pakai untuk berwudu tetap sah untuk bersuci. Nah, cuma kejadian yang ada di Arab Saudi itu mulai turunnya salju di wilayah Arab Saudi, itu tanda-tanda kiamat. Itu tanda-tanda kiamat ya. Bagaimana tuh negeri panas tiba-tiba iklimnya berubah, kemudian yang turun malah salju. Mas salju. Kita di Indonesia ini yang rutin turun hujan, negara tropis nggak pernah turun salju. Sana yang sangat panas malah turun salju. Itu ada apa tuh? Peringatan dari Allah Taala. Nggak lama lagi kiamat. Cuma berapa lama? Wallahu a'lam. Cuma makin dekat, makin terus kita mendekati ke itu hari kehancuran alam ini. Dan itu ma'ul salji. Wa ma'ul bar. Air embun. Air embun itu biasa dia ada di daun-daun ketika waktu subuh.
Dia nggak ada hujan semalam, tapi kok ada air. Ada air di dedaunan, di pokoknya pokok-pokok kayu itu kalau kita tengok, kenapa ada air ya? Tadi malam hujan nggak? Nggak ada hujan, tapi kok ada air ya di pohon-pohon. Itu namanya air embun. Air embun kalau kita kumpulkan, kita satukan dalam satu ember, kemudian kita masukkan ke dalam cangkir, kita pakai berwudu, sah. Gitu. Tapi kan banyak kita butuh air untuk tangan, untuk telinga, untuk tiga kali lagi sunnah. Jangan yang sunnah-sunnah kita kata ya wajib dan cukup. Dan empat anggota tubuh saja. Apa yang fardu? Rukun. Wajah, tangan, kepala, kaki. Usahakan satu-satu kali. Karena air embun capek kita kumpul. Dia nggak turun begitu kan. Dia cuma menetes ada di daun-daun itu. Itu yang kita tampung ke dalam ember atau bejana. Kemudian kita tuang ke tangan kita. Basuh muka sekali. Yakinkan sekali itu tetapi merata. Basuh tangan. Yakinkan merata. Sampai ke kiri juga. Basuh sedikit. Tuangkan sedikit hanya ke rambut. Baru siram kaki dari ujung jari sampai mata kaki. Sampai batas mata kaki. Dah selesai. Cukup sekali ya. Cukup sekali karena yang wajib sekali. Yang dua, yang ketiga itu hukumnya sunnah. Kita boleh mengejar yang sunnah untuk dapat pahala. Tapi kalau untuk air embun ini sulit kali kita untuk kumpulkan airnya. Maka kalau kita kumpulkan lama, mungkin sholat udah tertinggal. Apalagi kalau subuh. Waktunya sempit. Makanya kalau tidak ada air di sumur, tidak air keran, tidak ada air sungai, tidak ada air laut, tidak ada air salju, tidak ada air semuanya. Yang tinggal cuma ini air satu nih. Yang tinggal cuma air embun. Ya udahlah. Nggak boleh kita tayamum karena masih ada air embun. Jadi ya kita kerjakan menurut yang maksimal. Artinya kalau kita kumpulkan hingga sampai mengerjakan 3 kali dan semua anggota yang sunnah juga kita basuhi dengan air, maka akan habis waktu sholat subuh. Karena kenapa? Menampung air dari air embun itu lama sekali prosesnya. Kita harus sabar kan? Goyang-goyang sedikit supaya dia menetes dari daun-daun. Nah, itu 7 air yang boleh dipakai untuk bersuci. Itu namanya jenis-jenis air untuk bersuci. Wa yujma'u hadhihi sab'atu qauluka, dan dikumpulkan 7 jenis air ini dari ucapan engkau, ma nazala minas sama, apa yang turun dari langit, au naba'a minal ardi, atau yang tumbuh daripada bumi. Yang turun dari langit namanya air hujan, yang tumbuh dari bumi itulah jenis-jenis yang disebutkan tadi di atas, air sungai, air sumur, air mata air. Ai sifatan kana min aslil min khalqah, artinya dia merupakan ada sifatin, ke atas setiap sifat yang ada daripada asal-asal penciptaan air-air tersebut. Tumal miyah, kemudian air itu terbagi ke atas 4 pembagian. Yang pertama, tahir fi nafsihi mutahhirun li ghairihi. Air yang suci pada dirinya bisa mensucikan bagi selain dirinya. Yang kedua, ghairu makruh. Yang pertama, tahirun mutahhirun ghairu makruh. Suci mensucikan, tidak makruh. Suci mensucikan. Air ini suci dan bisa mensucikan dan tidak makruh. Nah, untuk menggunakan air itu, itulah yang disebut dengan namanya al-ma'ul mutlak, air yang mutlak. Air yang mutlak artinya air jauh daripada qaid yang lazim. Qaid artinya sesuatu ungkapan yang wajib menempel pada nama air tersebut. Fala yadurrul, contoh air yang menempel, air teh. Kita kasih air teh, disebut air enggak? Enggak, ditambah teh dia, air teh namanya. Kita kasih kopi di situ. Orang bilang air enggak? Bukan, air kopi namanya. Dikaitkan dia. Air ini apa? Air jus. Jadi tidak disebut ini apa ini? Air, bukan, ini jus. Jadi apa? Air jus. Itu muqayyad, arti terikat dengan sifatnya. Air yang kita boleh pakai berwudu tidak terikat dengan sifat. Itu namanya air mutlak, air bebas, air saja. Tanpa harus wajib menyebutkan sifatnya. Fala yadurrul qayyidul munfaku kama ilbi'ri. Maka tidak apa-apa kalau kaitnya itu tidak wajib, kaitnya itu tidak mesti. Contoh sebutan pada kata ma'il bi'ri, air laut, air sumur. Itu kalau dibilang air sumur itu kita sebut air boleh nggak? Bisa, nggak pakai sumur boleh. Maka air sumur itu air dia secara mutlak, tidak wajib disebutkan sumur. Bedakan dengan air kopi kan? Nggak ada orang bilang kopi itu, nggak ada orang bilang air saja, tapi orang pasti bilang harus bilang kopinya. Ini bukan air, ini kopi. Padahal ada air, tapi dikaitkan juga dengan kopi atau air teh. Nah, jadi itu menandakan bahwa air kopi meskipun suci tidak boleh dipakai untuk berwudu atau pakai untuk mandi hadas besar. Ada orang gila namanya tuh, dia
Mandi junub dengan air kopi, 1 bak dikasih masuk kopi di situ, campur gula, kemudian mandi junub, sah enggak? Tapi ini kan suci, boleh kan kita pakai mandi? Iya, tapi bukan air mutlak. Sedangkan syarat sah untuk mandi dari hadas besar adalah harus menggunakan air mutlak. Dia suci, tapi tidak bisa mensucikan. Kenapa? Karena dia bukan air mutlak, dia air muqayyad, air yang terikat dengan sifat. Ada orang mandi junub dengan air campur sirup di dalam. Kemarin banyak kali orang kasih sirup. Ini 1 bak ini saya campur sirup patung merah nih. Airnya banyak. Kemudian dia mandi dengan air sirup tuh. Sah tidak? Tidak sah. Kenapa? Karena sudah bukan lagi air mutlak, tapi sudah disebut air muqayyad, air yang terikat dengan sifat. Apa ini? Sirup. Ini sirup nih, bukan air. Jadi kan suci. Iya suci, tapi tidak bisa tidak bisa mensucikan. Nah, mana ada mungkin siapa tahu ada orang yang berpikir begitu kan? Tiba-tiba dia ingin mandi junub, tapi dia taruh di situ sirup dengan pikiran sirup kan boleh diminum, bukan najis, ya kan? Berarti boleh kita siram ke situ supaya kita mandi langsung. Atau ada orang bilang mandi susu ya. Itu mandi susu kan bagus untuk kulit. Ya kalau di Jepang kalau nggak salah itu orang-orang Jepang tuh ada yang mandi susu tuh. Makanya perempuan-perempuan di Jepang itu ada juga yang mandi susu sehingga kulitnya bersih-bersih kali. Dia udah putih, bersih lagi kulitnya. Mandi susu. Boleh nggak pakai mandi junub itu? Tidak boleh. Karena kenapa? Itu bukan air mutlak, itu sudah air muqayyad terikat dengan sifatnya. Apa sifatnya? Susu. Meskipun dia suci, tapi tidak bisa mensucikan. Nah, berarti apa kita pahami? Tidak semua yang suci bisa mensucikan. Nah, contoh kena tai ayam kaki kita siram dengan air sirup, suci nggak? Kena kencing kaki kita siram dengan air kopi, suci nggak? Suci. Air kopi. Ini jadi pembahasan juga nih kan, lucu nih. Ada orang, mak, udah kena pula kaki kita ini air kencing, tadi ada kencing. Udah kena air kencing nih. Mungkin cari-cari air nggak ada. Ambillah di air sirup yang ada di meja tuh. Disiramlah dengan air sirup itu. Suci nggak itu? Tadi udah dijelaskan, tidak bisa mensucikan dia. Nah. Jadi kalau kita ingin bersuci menggunakan air yang mutlak. Air yang suci dan mensucikan. Dan yang pertama dan yang kedua, tahir mutahhir makruh, suci dan bisa mensucikan, cuma makruh hukumnya. Kalau tadi tidak makruh, kalau ini makruh. Makruh artinya apa? Allah nggak suka, cuma nggak dihukum kita kalau kita melanggarnya. Contoh merokok kan, Allah nggak suka kita merokok, tapi kita nggak dihukum, nggak diazab, nggak diberikan dosa karena kita merokok. Makan bawang begitu juga. Makan bau yang menyengat di dalam mulut kita seperti bawang, terasi. Apalagi yang menyengat lah, makanan-makanan yang menyengat, karena Allah nggak suka meskipun tidak dihukum. Kenapa? Pengaruhnya ke bau. Jengkol enak kali jengkol, ya kan? Jengkol enak kali ya, cuma ketika kita ngomong dengan orang itu payah tutup mulut karena kan bau kita. Jadi membawa dampak yang tidak baik ketika bicara dengan orang lain. Boleh makan jengkol tapi jangan banyak ngomong. Ya kan? Karena kenapa? Kadang-kadang kalau kita tidak tahu diri, kita ajak orang ngomong, kita asik ngomong terus, orang udah gak tahan dengan kita. Karena bau mulut kita membuat orang itu tidak nyaman. Kalau orang ini menghargai kita, dia tetap dalam keadaan menahan bau dari mulut yang kita ucapkan tadi itu, bau mulut kita tadi itu. Tapi kalau orang ini gak segan-segan dengan kita, tutupnya hidung. Siapa yang sakit hati? Kan kita. Kenapa kamu tutup hidung? Memang bau mulut saya. Bau lah, dari tadi saya tahan-tahan, gak tahan lagi ini. Kamu makan jengkol ya? Makan jengkol ngomong pakai masker, bicara pakai masker, jangan gak pakai masker, bau kali mulut kamu. Nah itulah kenapa dimakruhkan. Makanan tuh halal, jengkol tuh halal, bawang tuh halal, terasi itu juga halal. Cuma masalahnya ada efeknya, membawa bau, sehingga kalau kita bicara dengan orang akan menutup hidung. Nggak ditutup, kita bau, kita tutup, dia tersinggung. Maunya jelas-jelas aja ngomong kan, biar kita jangan sakit hati kan. Jangan sakit hati, bukan sakit hati ya, biar kita jangan beban perasaan. Beban perasaan menahan-nahan nih. Kita tutup, salah. Kita buka, baunya luar biasa. Jadi terang-terangan. Kapa jengkol lah. Yang nyoba.
Luar biasa BH. Pakailah masker kalau ngomong nanti habis makan jengkol. Gitu. Maka dibenci sama Allah Ta'ala meskipun tidak diharamkan. Merokok begitu juga. Misalnya ya, saya pernah cium bau orang habis isap bakong tuh, bakong rokok yang dilipat-lipat tuh. Ketika dia pergi sholat subuh, dia baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini poya-poya ayah-ayah kita yang tua ini di samping ini baca amin pula keras. Amin. Bau itu luar biasa, sedangkan dia nggak sikat gigi, nggak bersiwak, dan tadi malam dia merokok bakok, itu baunya luar biasa, menyengat tuh. Jadi orang khusyuk hilang khusyuk. Kenapa? Udah kayak khusyuk, udah fokus ke bau tadi itu. Jadi kita datang membawa dampak kepada hilangnya khusyuk orang sholat di samping kita gara-gara kita merokok. Nah, itulah makanya hukumnya merokok di sini hukumnya makruh. Jangan bilang merokok ini wajib bagi saya. Iya wajib bagi kamu, tapi bagi orang makruh. Karena kenapa? Dampaknya itu ke orang yang mencium bau dari mulut ketika engkau berbicara, gitu. Jadi karena dampak itu, salah satu dampaknya itu ya. Dampak yang lain mungkin untuk kesehatan. Dengan rokok bisa merusak paru-paru. Kalau rusak paru-paru, bawanya kemana? Kemana tuh? Paru-paru fungsinya apa ya? Kalau jantung kan fungsinya mengalirkan darah. Kalau paru-paru apa fungsi paru-parunya? Ya? Kalau misalkan kalau jantung memompa darah, kalau hati itu dia memfilter racun-racun. Itu yang disebut kalau ginjal itu menfilter racun-racun yang ada pada makanan. Sehingga ketika keluar dari kencing dan dari belakang dubur, belakang kubul depan, maka yang keluar adalah kuning warnanya. Kita minum teh warna merah, keluar kenapa warna kuning? Kita minum teh, kita minum kopi warna hitam. Kenapa kencing kita tidak warna hitam? Ya kan ya? Kita makan misalkan nasi goreng. Kenapa kotoran kita di belakang warnanya kuning? Ada warna coklat, ada warna kuning. Kenapa tidak merah? Padahal kita makan nasi goreng warna merah. Karena itu difilter oleh apa? Ya itu tadi itu. Alat yang ada dalam tubuh kita tuh. Kalau untuk air, ya itulah dia yang disebut dengan apa tadi itu? Ginjal kan. Maka kalau orang udah rusak ginjalnya, rusak ginjal jadi itu pembuangan, pemfilteran itu tidak baik lagi, akhirnya rusak bagian tubuh kita. Karena apa? Masih ada racun di dalam badan kita. Karena tidak berhasil dibersihkan atau ditapis atau difilter, disaring oleh alat filter kita, ginjal kita tadi itu. Karena udah rusak. Nah, maka kalau orang udah rusak ginjalnya, dia harus dicuci darah. Karena kenapa ya? Karena banyak masih racun, tidak terfilter oleh ginjal tadi tersebut. Jadi ini kembali lagi ke situ. Apa ke situ ini? Ya, bahaya daripada hal-hal yang dimakruhkan oleh Allah Ta'ala. Meskipun dampaknya tidak secara langsung, tapi akan berdampak pada akumulasi. Ketika sudah semakin lama dia merokok. Ketika dironsen betul, paru-parunya hitam. Dampaknya nanti itu pada organ tubuh yang ada dalam tubuh itu, dia akan mengalami kerusakan-kerusakan. Dan itu kan merusak tubuh kita. Kalau merusak berarti apa hukumnya? Paling rendah adalah makruh. Allah nggak suka karena membahayakan diri sendiri meskipun tidak secara sekaligus. Kalau minum minuman keras haram. Karena kenapa? Langsung rusak akal. Kenapa? Di saat kita minum, coba lihat beberapa menit kemudian, oyong. Ganja begitu juga. Kenapa ganja? Ganja kita taruh di kuah belangong. Kita taruh kuah belangong. Coba taruh beberapa daun di situ, kuah belangong di situ. Coba makan. Habis itu teler kita goyang-goyang. Kenapa pening? Ada ganja di dalam itu. Jadi dampak dari makanan yang haram dan yang memabukkan itu langsung. Makanya tidak makruh, tapi hukumnya haram karena langsung mudarat bagi tubuh kita. Jadi kalau makruh bagaimana? Makruh tidak langsung. Tapi nanti coba nanti ke depan. Kalau udah 10 tahun, 20 tahun kamu merokok terus, nanti lihat saja umur 60 tahun, itu bisa kanker kanker tenggorokan tuh kan. Sampai lubang di sini dibuat kan lubang kan. Dan rusak dada kita, rusak paru-paru kita. Nah, sekarang enggak. Tua nanti kena tuh. Biasanya orang kalau udah tua, dia perokok yang keras sekali perokok pada waktu muda itu, waktu tua itu sakit dia, sakit bisa sakit jantung, sakit paru-paru. Kemudian dahaknya itu jadi kental, tersumbat. Sehingga pernafasannya itu terhalang, akhirnya meninggal karena stroke. Ya, itu makruh. Nah,
dampak untuk diri sendiri meskipun tidak secara langsung, tapi berangsur-angsur dia membawa bahaya. Al-ma'ul musammas, itu yang disebut dengan air yang disinari dengan matahari. Air yang kena sinar matahari tetapi bitakthiri syamsi, dipanaskan dengan bekas matahari. Wa inna ma yukrah syar'an, dan hanya saja dimakruhkan hukumnya air yang disinari dengan matahari secara syariat, biqatrin harin, di negeri yang panas, fi ina'i muntaba'in, di dalam bejana yang dicetak, illa ina'an naqdaini, terkecuali dua bejana yaitu emas dan perak, li sofai jauharihima, karena bersih, yaitu jauhar unsur daripada emas dan perak. Gini, air itu diletakkan di tempat yang terbuka dan ditampung oleh bejana selain terbuat daripada emas dan perak. Contoh terbuat daripada kuningan, contoh terbuat daripada tembaga, contoh terbuat daripada besi, contoh terbuat daripada seng, ya, atau contoh terbuat daripada aluminium. Selain daripada emas dan perak, itu unsur-unsur yang ada pada selain emas dan perak bisa menyebabkan ketika air itu ditampung di dalam bejana yang terbuat selain daripada emas dan perak, menyebabkan bahaya bagi kulit si pemakai air tersebut. Catatannya pada negeri yang panas. Negeri yang panas itu termasuk di dalamnya Indonesia, karena Indonesia kan termasuk panas nih. Indonesia termasuk panas. Kalau masuk jam 12, jam 1, jam 2 itu suhunya panas. Dan kalau nanti diletakkan air itu di dalam drum, drumnya itu terbuat dari besi, dari baja, aluminium, apalagi kuningan, tembaga, maka air yang panas itu bisa unsur besi, tembaga, kuningan, bejana yang terbuat dari baja atau seng tadi itu, bahagian unsur dalam tempat penampungan tadi itu dia menyatu dengan air dan menyebabkan penyakit pada kulit yang ada pada tubuh kita, si pemakai air wudhu tersebut. Tapi kalau ditampung dengan bejana perak dan emas tidak. Karena kenapa? Bejana emas dan perak bersih dia punya, yaitu unsur bahagian daripada bejana emas dan perak tersebut. Jadi tidak membawa dampak kepada rusak atau penyakit kulit. Tapi kan jarang orang tampung air wudhu dengan perak. Ada drum ataupun ada bejana, ada kuali yang terbuat daripada perak, kan nggak ada. Emas, itu gila namanya, kecuali raja-raja, sultan-sultan. Dia buat untuk menampung air itu dari emas. Kemudian dia taruh di tempat yang sangat panas. Kemudian dia berwudu, itu tidak apa-apa. Tapi yang buat seperti itu kayaknya nggak ada ya. Zaman sekarang ada orang bikin seperti itu ya, nggak ada. Ya, tapi kalau ini bicara hukum, kalau ada bagaimana? Sah. Tidak makruh, bukan sah. Sah. Ya. Cuma kalau yang tadi ada sah makruh, ada sah yang tidak makruh. Ada sah tapi dibenci Allah karena menggunakan air yang panas yang ditampung pada bejana selain emas dan perak. Kalau dia terbuat daripada ember bagaimana? Ember nggak apa-apa. Ember tidak apa-apa. Kenapa ember tidak? Karena dia bukan benda-benda berbentuk seperti benda-benda besi, ya, tidak terbuat daripada kuningan, tembaga, aluminium, tidak terbuat daripada unsur-unsur besi lah, kayak gitulah. Ya, tapi kalau ember tidak masalah. Ya, tapi kalau kita ingin lebih bagus, janganlah menggunakan air yang udah disinari matahari. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Meskipun di sini disebutkan bejananya itu terbuat daripada benda-benda semacam besi. Nah, jadi kalau kita menggunakan air yang disinari matahari itu boleh, tapi makruh kalau di bejana-bejana yang terbentuk daripada besi dan yang sejenisnya, kecuali terbuat daripada emas dan perak. Berarti di sini kita pahami kalau ditampung pakai ember nggak masalah. Karena kenapa? Dia bukan besi dan sejenisnya, dia benda plastik kan. Wa idza barida zalatil kirah. Kalau nanti bejananya yang ditampung pakai bejana-bejana yang terbuat atau ember yang terbuat daripada besi, baja atau kuningan, itu airnya tadinya panas, waktu jam 4 sore kemudian dia menjadi dingin, boleh nggak? Udah. Karena kenapa? Hilang sifat yang menyebabkan makruh. Apa? Panas. Ya, udah boleh dipakai kalau dia udah dingin. Tidak makruh. Tadi panas boleh juga, cuma makruh. Meskipun sah, tapi Allah nggak suka kita pakai itu karena membawa akibat penyakit kulit. Biasanya penyakit kulit yang terjadi apa? Belang-belang di kulit badan kita ya. Macam panu gitu. Dia putih, tetapi kayak asing dengan kulit yang mayoritas, kebanyakan kulit. Panu namanya. Panu aja. Atau penyakit kulit yang lain.
Waqtar Nawawi indal kirahati mutlaqan, dan telah memilih oleh Imam Nawawi indal kirahah mutlak, adamil kirahah secara mutlak, tidak makruh secara mutlak. Lain kalau menurut Imam Nawawi, beliau mengatakan tidak makruh. Pokoknya mau pakai bejana, mau pakai ember, mau pakai emas, mau pakai perak, mau pakai besi, mau pakai apa saja, kalau ditampung kemudian kena sinar matahari enggak makruh kata beliau. Tapi mayoritas ulama tidak seperti pendapat beliau. Khusus untuk yang terbuat dari besi dan sejenisnya, kecuali emas dan perak, itu tetap makruh. Coba bayangkannya, sah, tetapi mereka tetap berdebat di dalam mempermasalahkan makruh dan tidak makruh kan sah. Cuma nggak suka Allah. Lebih bagus kita mencari yang sah tetapi disukai oleh Allah. Carilah air yang tidak ditampung di bejana yang kena sinar matahari. Dah. Wa yukrahu aidan syadidus sukhunah, dan dimakruhkan juga menggunakan air yang sangat panas. Biasanya di hotel ya. Ya kan? Ayo pergi di hotel Mekah tuh, waktu mandi tuh kan, kamar mandinya tuh kan kalau kita taruh ke titik merah, kan panas sekali. Biru, dingin sekali. Nah, taruhlah di tengah-tengah antara panas dan dingin. Antara panas dan dingin itu apa bahasanya ya? Hangat kuku ya, hangat, enggak panas. Enggak panas, enggak dingin, hangat ya. Ya, tapi kalau kita tarik geser sampai yang paling panas, itu makruh. Meskipun tidak kena matahari, ditampung di bejana-bejana semacam besi dan sejenisnya. Tetap menggunakan air yang sangat panas, hukumnya juga dibenci oleh Allah Ta'ala. Karena bisa melumpuh kulit kita, merah kulit kita, dan pedih, perih. Akhirnya kulit yang kita kenakan air tersebut. Demikian juga burudah, air yang sangat dingin. Bagaimana kita air sangat dingin tuh? Kita berwudu dengan air yang ada dalam kulkas, kita pakai untuk berwudu. Apa hukumnya? Nah itu makruh. Sah, tetapi Allah nggak suka karena membahayakan diri kita. Nah contoh orang di Takengon itu bagaimana? Atau orang di Brastagi, itu memang udah begitu kondisinya. Cuma meskipun demikian, jangan mengambil air yang ada es batu atau air yang sudah bercampur dengan air kulkas. Ambillah air yang biasa. Jadi jangan mandi dengan air yang sangat dingin. Kenapa? Membahayakan tubuh. Nah, jadi ini intinya kenapa dilarang? Karena ada bahaya. Allah nggak suka. Berbahaya bagi manusia, bagi hambanya. Jadi ini kan menunjukkan kepada kita bahwa Allah menetapkan hukum itu untuk kebaikan kita, bukan untuk keburukan kita. Kitanya saja yang nggak mengerti. Kenapa Allah larang kita mandi dengan air yang sangat panas? Kenapa Allah larang kita mandi dengan air yang sangat dingin? Kenapa Allah larang kita merokok? Kenapa Allah larang kita makan bawang? Kenapa Allah? Itu tingkatan makruh saja, itu Allah nggak azab kita. Cuma nggak suka Allah Ta'ala. Ada kebaikan untuk kita. Kalau kita tinggalkan sebenarnya baik untuk tubuh kita. Ya cuma ya kita masa bodoh. Alah makruh. Merokok. Ya alasan ketika kita tanya kenapa merokok? Kan makruh hukumnya, nggak haram. Kalau haram berhenti saya. Nah, jadi Allah itu udah biasa. Jadi akhirnya orang tidak mengingat lagi bahwa ada manfaat yang Allah kehendaki kebaikan untuk tubuh kita. Nah, tapi kalau orang dia mau menjaga hukum Allah Ta'ala, maka dia akan selamat jasmani dan rohani. Nah, itu kan baik sekali. Hukum diturunkan oleh Allah Ta'ala. Hukum haram, hukum makruh, hukum sunnah, hukum mubah, hukum wajib. Itu semuanya untuk kebaikan kita manusia. Bukan untuk Allah. Allah nggak butuh itu. Kan Allah tidak butuh ya. Nah, tapi Allah tidak butuh. Kalau seandainya kamu sehat, Allah nggak butuh kamu kok. Kira-kira Allah butuh kepada kita nggak? Allah butuh, jangankan ke kita yang manusia biasa. Kepada Nabi Muhammad Allah juga nggak butuh. Nabi Muhammad Allah tetap sempurna. Ada Muhammad dengan tidak ada Muhammad, dengan adanya ulama atau tidak ada ulama, dengan ada manusia atau tidak ada manusia, ada orang sembah atau ada orang yang ingkar. Allah nggak butuh. Allah tetap seperti dulu, tetap maha sempurna, tetap maha kuasa, nggak berubah dia. Cuma Allah ingin memperkenalkan dirinya kepada hambanya, dan Allah ingin memberikan hadiah kepada mereka yang taat gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah air tahir fi nafsihi ghairu mutahhir li ghairi. Air suci pada dirinya tidak mensucikan pada selain dirinya. Wa huwal ma'ul musta'mal, itu yang disebut dengan namanya air bekas pakai. Air bekas pakai artinya fi raf'i hadas, bekas pakai di dalam mengangkat hadas. Hadas ini ada dua, kecil atau besar. Au izalati najasin, atau pernah dipakai untuk mengangkat najis, menghilangkan najis. Dah, titik sampai di situ.
Jadi ada yang ketiga jenis air yang disebut air suci, tapi tidak mensucikan. Contoh, air udah bekas pakai untuk mengangkat hadas kecil atau hadas besar. Air itu dalam ember, tidak sampai 2 kulah. Tidak sampai 2 kulah itu berapa tuh? Kalau kita hitung 2 kulah itu, kalau nggak salah dulu pernah saya itu sampai 19 liter galon air. Kurang lebih. Ya, 1 galon air itu berapa liter ya? 1 galon air. Kita kan punya dispenser, kita tuang tuh air minum isi ulang itu ada galon. Galonnya itu berapa liter ya? Berapa liter coba? Kira-kira ayo. Lebih 10 lah. Ya kurang lebih lah. Kalau 10 galon besar tuh aqua. Tapi galon yang biasa-biasa itu di bawah tuh 9 liter kurang lebih. Nah, minimal 10 galon kita tuang ke dalam bak itu baru cukup 2 kulah. Kurang lebih ya. Kurang lebih. Nah, jadi kalau kita ingin memastikan bahwa air ini, bak mandi saya ini cukup 2 kulah. Artinya apa? Kalau saya berwudu masukkan tangan ke dalam pun tetap suci mensucikan air itu. Karena kenapa? Karena dia memenuhi kriteria air mutlak. Air mutlak itu ada ukurannya, ada ukuran takaran yang disebut dengan nama air mutlak. Sesudah diukur ke ukuran liter, maka itu kurang lebih 10 air galon. Kurang lebih 19 liter air masuk di dalamnya. Nah, jadi kalau kita ambil air wudhu langsung masuk tangan bagaimana? Sah, tetap air itu masih bisa dipakai. Meskipun air itu udah bekas kita pakai berwudhu, masih masuk air bekas wudhu ke dalam air itu masih sah untuk dipakai berwudhu. Karena kenapa? Karena airnya mutlak. Nah, kalau di sini pembicaraannya ini air yang kita pakai berwudhu itu airnya kecil, tempatnya untuk menampungnya kecil, tidak sampai kepada ukuran yang bisa disebut air mutlak gitu. Air 1 galon kita masukkan ke ember. Embernya terbuka, ketika kita ambil air wudhu kita basuh muka, terpercik masuk ke dalam ember tersebut, maka berubah dia dari air mutlak berubah air suci tidak mensuci. Itu ya, berubah menjadi air yang suci tapi tidak bisa mensucikan. Dia suci tapi tidak bisa mensucikan. Dia bisa dipakai untuk menghilangkan najis tapi tidak bisa dipakai untuk mengangkat hadas. Bisa untuk kasih hilang najis bisa, tapi tidak bisa untuk mengangkat hadas kecil dan hadas besar. Tidak bisa dipakai berwudu, tidak bisa dipakai untuk mandi dari hadas besar. Kenapa? Karena airnya sudah musta'mal. Air itu bekas pakai. Bekas pakai apa? Tadinya ini memang air suci mensucikan, tapi ada air yang kena pada tubuh kita yang pakai untuk mengangkat hadas kecil. Basuh muka, masuk. Basuh tangan, masuk. Basuh rambut, masuk. Berarti hadas-hadas itu masuk ke dalamnya. Maka sehingga menyebabkan air tadi itu berubah menjadi dari suci mensucikan menjadi suci saja, tapi tidak bisa mensuci. Artinya dia tidak bisa dipakai berwudu, tidak bisa dipakai untuk mandi junub, tapi bisa hanya untuk bersuci dari najis. Nah, dalam mengangkat najis, artinya dia bekas pakai di dalam mengangkat najis atau untuk bekas pakai untuk menghilangkan najis, menghilangkan hadas atau bekas pakai menghilangkan najis. Jadi air yang mustakmal, air bekas pakai apa? Bekas pakai mengangkat hadas, bekas pakai mengangkat najis. Nah, tapi syaratnya air itu in lam yatakhayyar wa lam yazid waznuhu ba'da infisalihi. Jika tidaklah berubah. Kalau berubah bagaimana? Itu najis namanya. Kalau berubah, apa berubah? Tadi 3 sifat. Warnanya, baunya, rasanya. Kita pakai angkat najis. Najis apa? Kena air, kena tai kucing. Kemudian terpercik. Kita siram nih kan ke kaki. Kemudian air yang tadi itu memang suci mensucikan, cuma di lantai. Embernya kan rendah. Ketika kita siram, meloncat airnya masuk ke dalam dan berubah. Baunya berubah. Ini kayaknya udah bau tai kucing nih air nih. Maka dia tidak lagi disebut air mustakmal atau suci, tidak bisa mensucikan, tapi sudah berubah menjadi air najis. Kenapa? Nah, ini udah berubah. Boleh air bekas membersihkan najis, tetap dia suci meskipun tidak bisa mensucikan, asalkan tidak berubah 3 sifat. Warnanya, rasanya, baunya. Kalau berubah 1, apalagi 3, itu bukan lagi mustakmal, tapi sudah berubah menjadi air najis. Nah, walam yazid waznu, dan tidak lebih timbangannya
sesudah terpisah daripada apa yang ada sesudah mengambil air tersebut ketika dipergunakan untuk disiram daripada air. Artinya apa? Tidaklah bertambah timbangannya sesudah terpisah. Artinya air ini tidak lebih. Kalau diambil makin berkurang. Kalau makin berkurang, makin turun derajat air itu. Apalagi kalau masuk najis, maka dia tidak bisa menjaga air itu dari kesucian air itu sendiri. Maka berubah dia dari air yang suci tidak bisa mensucikan, berubah menjadi air yang bernajis. Nanti ini kan kita anggap sepele. Kadang-kadang orang dalam kamar mandi untuk cebok di WC ini taruh ember, ya kan? Di samping tempat duduk kita jongkok untuk buang hajat tadi itu, di samping itu ada ember. Embernya ember kecil. Sedangkan posisi kita jongkok dengan ember itu sama. Embernya tidak di atas, kitanya di bawah. Kalau embernya di atas, kita di bawah, nah itu susah air percikan naik ke atas kan? Tapi kalau embernya di bawah, posisinya sama, apalagi posisi tempat jongkok buang hajat itu lebih tinggi, nah itu susah sekali menghindari. Karena kenapa? Kita ambil cebok, meloncat 1 tetes 2 tetes ke situ. Anda mencoloncat 1 tetes 2 tetes ini udah gak yakin, udah anggap aja air najis nih. Kayaknya kalau orang tidak mengaji tentang fikih, dia tidak mengerti. Ketika dia tidak mengerti, dia sangka udah suci. Padahal dia cebok kan, udah buang air kecil, cebok, air meloncat, buang air, apalagi air besar, meloncat ke situ. Alah udah bersih, udah ambil air untuk sholat, nggak diterima sholatnya sama Allah Taala. Jadi sia-sia, percuma, ngapain kita sholat? Makanya inilah butuh kita untuk mendalami tentang hukum apa? Hukum fikih. Tentang apa? Tentang bab bersuci. Jadi kalau di kamar mandi ada WC, usahakan tempat yang menampung air itu dia embernya lebih tinggi dari posisi kita duduk dalam buang hajat tersebut. Gitu ya. Ya. Makanya biasanya kan kalau bukan ember kecil, nah itu ragu kita. Masuk ke rumah orang mau buang hajat, rumah ember bisa. Nah, mana yakin? Lebih bagus pakai selang terus. Hidupkan keran, airnya mengalir, bukan air tampung. Kalau pakai selang udah pasti kan airnya jalan. Nah, kalau seandainya tidak boros air, ya bikinlah ember yang tinggi sedikit. Ketika kita jongkok, misalkan dia ukurannya sampailah ke dada kita. Jadi dia nggak meloncat air itu, kita yakin dia tidak sampai ke dalam ember karena posisi embernya tinggi. Atau embernya kecil, tapi di sampingnya itu semacam ada beton dicor tinggi, di atasnya ditaruh air ember. Atau yang orang-orang zaman dia pakai bak untuk tampung air untuk cebok ketika di dalam kamar mandi. Baknya itu sedikit tinggi dia dari posisi kita duduk untuk buang hajat. Ini yang kurang diperhatikan. Mestinya diperhatikan hal-hal yang sepele karena berakibat besar. Apa dampak besarnya? Sholat kita nggak diterima. Iya ya. Itu dia. Dah. Yang terakhir, yang jenis yang keempat, wal mutaghayyir, wa min hadzal qismi al ma'ul mutaghayyir, air yang berubah. Artinya daripada ini pembagian itu termasuk adalah air yang berubah. Apa yang berubah? Ahadu awsafihi, salah satu sifat-sifat air. Dengan apa berubah? Bima, dengan sebab sesuatu khalatahu minat tahirati, yang ia bercampur dengan benda-benda yang suci. Taghayyuran, meski bercampur dengan benda yang suci dalam air tersebut, tapi percampuran itu menyebabkan terjadinya perubahan yang menyebut nama air itu menjadi air mutlak. Fa innahu tahir ghairu tahur. Maka air itu disebut juga air suci tapi tidak mensucikan. Hisyan kana taghyir, apakah nampak perubahan itu secara lahiriah, atau takdir, atau perubahan itu secara pemahaman kita. Kana ka'an ikhtalata bil ma yuwafiquhu fi sifati, seperti bercampur dengan sesuatu yang sesuai dengan sifat air, seperti air mawar. Air mawar dia semacam danau, misalkan ada di dalam danau, air itu dalam danau, tapi dalam danau itu banyak bunga mawar. Ketika kita mandi di situ untuk berwudu, ketika kita ambil air di situ untuk berwudu, bagaimana hukum air di sini? Kalau dia tampungannya sedikit dan dia lebih banyak benda suci yang bercampur dan menyebabkan orang tidak lagi menyebut itu air, tapi sudah menyebut itu air mawar, maka kondisi air itu tidaklah masuk dalam
klasifikasi pembagian air suci mensucikan, tetapi masuk dalam kelompok air suci tapi tidak bisa mensucikan. Bukan lagi disebut air mutlak. Kenapa? Meskipun dia bukan najis, tetapi sesuatu yang suci itu melebihi daripada air itu sendiri. Lebih banyak daun mawarnya daripada airnya. Seperti contohnya air yang bercampur dengan air daun mawar yang terputus baunya, nggak lagi bau, tetapi kebanyakan daunnya, masa itu udah berubah. Wal ma'ul mustakmal fa in lam yamna itlaqu ismul ma' alaihi bi an kana taghayyuruhu bi tahir yasiran aw bima yuwafiqul ma' fi sifatihi. Kemudian dan air yang bekas dipakai, maka jika tidaklah mencegah oleh air tersebut akan menyebutkan nama air ke atasnya dengan bahwa adalah perubahannya itu dengan sebab sesuatu yang suci, tetapi perubahannya itu sedikit, atau perubahannya dengan sesuatu yang sesuai dengan air dalam sifat air, wa qudira mukhalifan wa lam yughayyiruhu, dan ditakdirkan dia itu menyalahi, wa lam yughayyiruhu, dan tidaklah merubah oleh ia akan jenis air tersebut, fala yaslubu tahuriyatuhu, maka tidaklah menyebabkan tercabut, tidaklah menyebabkan oleh ia jenis benda tersebut dengan bercampurnya dengan air akan kesuciannya air, maka fahuwa mutahhirun li ghairihi, air itu tetap bisa mensucikan bagi selain dirinya. Jadi ini kesimpulan bahwa air yang bekas pakai kalau tidak mencegah menyebutkan nama air ke atasnya, air bekas pakai tetapi tidak menyebabkan hilang kemutlakan air tersebut. Contoh yang tadi sebutkan tadi itu, air dia bekas pakai tapi dia tidak berubah. Berubah apanya? Dengan bahwa ada perubahan tetapi sedikit sekali. Air ini air bersih, air mutlak, air tok, tapi bercampur dengan benda yang suci, cuma perubahannya sedikit. Bagaimana hukumnya? Kalau sedikit tidak masuk, sedikit tetap dia tidak menghilangkan kemutlakan air. Artinya air itu masih bisa suci dan mensucikan. Atau bercampur dengan sesuatu yang sejenis dengan air, cocok dengan air dalam sifat air. Dan ditakdirkan ada perubahan yang terjadi, tetapi tidaklah merubah oleh ia air, walam yughayyiru, ada sedikit perubahan tetapi tidaklah menyebabkan perubahan sebagaimana perubahan kalau dia banyak, perubahannya yang sedikit. Fala yaslabu tahuriyatahu, maka benda-benda tersebut tidaklah menyebabkan hilangnya air, sifat air itu bisa mensucikan. Maka itu masuklah air itu termasuk dalam kelompok mutahhirun li ghairihi, tahirun mutahhirun li ghairihi, air yang suci dan bisa mensucikan bagi selain dirinya. Artinya dia bisa mensucikan badan kita, pakaian kita, dan tempat sholat kita. Karena kenapa? Bercampur dengan benda suci, tetapi percampurannya itu tidak menyebabkan hilangnya kemutlakan air, karena perubahannya hanya sedikit. Cuma sedikit. Air yang ada dalam bak itu cuma sedikit daun mawarnya, enggak berubah banyak, sedikit aja. Bagaimana itu? Hilang enggak kemutlakan? Enggak hilang. Masih bisa kita pakai untuk berwudu. Tapi kalau banyak kali daunnya itu di situ, bertumpuk daunnya itu, bahkan kalau kita lihat lebih banyak daun daripada air. Bagaimana itu? Itu sudah berubah. Airnya suci, tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci. Kita taruh jahe banyak kali dalam air itu. Tapi kan jahe suci, Ustaz. Kan boleh kita pakai wuduk bak mandi. Iya, tapi jahenya lebih banyak daripada airnya. Walaupun suci, dia merubah air tersebut, dan bukan berubah sedikit, berubah banyak. Apalagi kita rasanya udah bau jahe nih, udah kayak apa tuh ya? Apa ya? Bandre. Ini udah bau bandre nih. Udah jadi bandre nih. Jadi kalau air itu suci tapi tidak bisa mensucikan. Untuk menghilangkan najis boleh, tapi untuk menghilangkan hadas tidak boleh, tidak sah. Dan dijaga dengan perkataannya, bercampur air itu yang suci dengan sesuatu yang suci, dengan benda suci. Dijauhkan daripada perkataan mujawir lahu.
dia tidak bercampur, tapi dia itu bersanding. Contoh bersanding ini, fa innahu bakin ala tahuriyati, maka air itu tetap kekal ke atas kesuciannya. Walau kana taghayyur katsir, meskipun perubahannya itu banyak. Wa kadza al mutaghayyir bi mukhalif, itu sudah. Air bercampur dengan minyak kelapa. Bagaimana tuh? Air campur dengan minyak kelapa. Tapi minyak kelapanya sedikit ya, jangan banyak. Gimana tuh hukumnya? Boleh nggak air itu kita pakai berwudu? Air di bak tuh 2 kulak, 19 liter, 10 galon. Udah, air mutlak. Kemudian kita teteskan air kelapa, air minyak kelapa ke situ. Boleh nggak kita mandi junub dengan air itu? Boleh nggak kita pakai berwudu dengan air tadi tersebut? Udah, ada masuk bercampur. Bukan bercampur. Beda, air minyak kelapa itu bukan bercampur. Bukan mukhalid dalam bahasa Arab bercampur, tetapi namanya mujawir. Mujawir itu artinya apa? Berdampingan, karena air dengan minyak tidak bisa menyatu. Maka kita sisihkan saja, pakai gayung, tuh pakai sendok nasi, geser ke sana tuh minyaknya. Ya kita pakai wudu yang nggak ada minyak, jangan wudu dengan yang ada minyaknya kita basuh ke muka. Nah, itu tidak boleh berwudu dengan minyak kelapa namanya. Nah, karena minyak itu tidak bisa menyatu dengan air. Maka itu dijaga keluar dengan kata-kata bercampur. Karena ini bukan bercampur minyak. Minyak ini dia berdampingan. Dah. Meskipun perubahannya banyak. Karena dia tidak bercampur. Ini perubahannya nampaknya warnanya kuning. Iya, tapi tidak bercampur. Kalau kita geser ke sana, yang sebelah sini tetap putih, yang sebelah sana yang kuning. Jangan pakai yang kuning. Yang kuning itulah minyak. Yang putih inilah air. Kalau udah bercampur di bak model begitu, meskipun banyak perubahannya, tetap tidak menghilangkan sifat suci dan mensucikan air. Nah, demikian juga perubahan dengan sebab sesuatu yang bercampur yang tidaklah cukup air daripadanya, seperti bercampur dengan tanah. Kalau kita tengok misalkan air bercampur dengan tanah, contoh air sumur, dibawakan tanah. Ya kan ya? Air sumur dibawakan tanah. Kalau bercampur air itu, dibawanya ada tanah, bagaimana? Air itu tidak mungkin ada air sumur gak ada tanah. Mana dapat kita air sumur gak ada tanah? Mencari di mana air sumur gak ada tanah ya? Ada nggak? Nggak ada kan? Air sumur pasti ada tanah. Jadi itu kalau seandainya berubah warna air karena di bawahnya ada tanah, bercampur dengan tanah, yang air itu tidak mungkin ada kalau yang air itu tidak mungkin ada tanpa ada tanah. Ya memang udah begitu kondisinya. Bagaimana kita paksakan air tanpa ada tanah dalam sumur? Kan nggak mungkin. Jadi apakah menyebabkan rusak sifat kemutlakan air itu dari suci mensucikan menjadi air suci tidak mensucikan? Tidak. Karena tidak mungkin dipisahkan air itu dari tanah. Karena memang dia bersumber dari atau contoh yang lain nih, tulhab, artinya lumut. Lama-lama kan nggak berlumut nih. Udah 1 tahun nggak kita turun-turun ke dalam sumur itu untuk kita bersihkan. Bagaimana hukumnya air sumur itu? Ya udah kita lihat, kita tengok, ini udah hijau air nih. Kok bisa tadi air putih menjadi hijau? Oh, lumut banyak. Itu perubahan yang banyak, warnanya berubah menjadi hijau. Kira-kira menghilangkan kesucian air atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena tidak mungkin air itu lepas daripada yaitu lumut tersebut. Karena lumut itu memang di situ tinggalnya, tumbuhnya di situ. Ya mungkin sekali kita kasih bersih, besok tumbuh lagi. Dah. Wa ma fi makarrihi wa mamarrihi, dan segala sesuatu air yang berada di tempat lalunya ada benda-benda yang suci atau tempat menetapnya air, semacam di danau-danau. Kalau air mengalir ya sungai, kalau menetap dia nggak keluar-keluar mana? Air danau. Di situ ada daun-daun, di situ ada pokok-pokok kayu, di situ ada rumput-rumput, dan benda-benda itu boleh kita katakan lebih banyak dari air, banyak sekali, sehingga kalau kita lihat warnanya bukan lagi jernih, udah warna hijau, udah warna kuning, karena ada lumut, karena ada karena ada tanah-tanah warna kuning. Nah, itu tidak mungkin kita pisahkan. Karena memang di situ air itu tinggal. Ya. Jadi apakah merubah kemutlakan air? Ya tidak, tetap suci. Bisa dipakai juga untuk mensucikan, bisa wudhu dan bisa mandi. Nah, bisa pakai untuk membersihkan benda-benda yang bernajis. Dan air yang berubah dengan sebab tulil makas,
lama air itu tidak mengalir, terpendam di satu tempat, kemudian berubah warnanya, bagaimana hukumnya? Tidak juga menyebabkan hilangnya sifat kemutlakan air. Ada air bersih, suci, tapi kelamaan sehingga berubah menjadi keruh, misal di drum atau di ember. Mak kita buka, oh mak udah warna kuning air nih, bagaimana hukumnya? Itu karena tulil makas, karena lama dia mengendap di situ. Kalau terjadi perubahan tetap sah untuk dipakai bersuci selama tidak bercampur dengan najis. Wal qismur rabi' ma'un najis. Yang terakhir, yang keempat adalah air najis. Ya, ini dia siapa semua yang enggak tahu. Air najis, udah campur najis. Air artinya mutanajis, air yang kena najis. Bukan air kencing kita pakai wudu, bukan. Air suci tapi kena najis. Berubah salah satu sifatnya. Wa huwa qismani, dan dia itu air najis artinya air mutanajis. Bodohlah orang ambil air wudu pakai air kencing kucing. Ditampung air kencing kucing kemudian pakai berwudu. Ya bodoh namanya. Kalau air kencing kambing, kucing ya sedikit. Bagaimana kita berwudu dari air kucing? Kambing sedikit. Itu kerbau sekali kencing tuh satu ember tampung tuh. Kerbau kan banyak ya kalau dia kencing tuh. Coba taruh ember, penuh ember tuh sekali dia kencing tuh. Dah kita pakai berwudu boleh nggak? Ya udah gila namanya tuh. Ya jadi air najis ini bukan itu yang dimaksud. Air najis adalah air yang suci kemudian kena najis, bukan air najis. Kalau itu air najis yang memang najis, bukan air najis yang kena najis. Jadi pemahamannya bukan begitu. Ini kayak kalau pemahaman begitu gila ulama nih, bodoh kali ulama. Masa air najis masuk dalam kelompok air? Kelompok air bukan, maksudnya air yang suci tapi kena najis, bukan air kencing, bukan air yang asal usulnya memang kotoran, bukan. Wa huwa qismani. Dan dianya air najis yang mutanajis, maksudnya air yang kena najis itu terbagi dua. Yang pertama, qalil, sedikit. Artinya kena di dalamnya itu najis. Dah, kena wa huwa alladhi alat fihi najasatun taghayyara amla. Air yang kena di dalamnya terciprat masuk ke dalamnya oleh najis, berubah atau tidak berubah. Wa huwa ai artinya wal al annahu ma'udunal kullataini, sedangkan kondisinya air itu tidaklah sampai dua kullah. Ini sebutan istilah bagi air yang mutlak. Air mutlak air yang sampai pada ukuran dua kullah. Kemudian yang saya sebutkan tadi itu ditakar menurut ukuran liter itu kurang lebih yaitu 10 galon. 9 liter galon. 1 galon 9 liter kali 10 berarti 19 liter. Kurang lebih seperti itu. Pastinya nanti ukur sendiri ya. Dah. Yang di bawah 2 kula. Wa yustasna min hadzal qismi al-maitatu allati la damma laha sa'ilun inda qatliha. Dan dikecualikan daripada ini artinya pembagian, dikecualikan daripada ini pembagian artinya bangkai yang tidak ada darah padanya yang mengalir ketika kita membunuhnya atau memotong anggota tubuh daripada hewan tersebut. Contoh dubab, lalat. Jika kita tidak mencampakkan di dalam bak atau ember tersebut dan tidaklah merubah oleh ia walam tughayyiru, dan tidak merubah oleh dianya benda tadi, hewan tadi yang kita campakkan akan jenis air tersebut. Wa kadza najasatul lati la yadrikuha tarfu, demikian juga najis yang tidak bisa dilihat oleh mata. Fa kullu minhuma, maka tiap-tiap hal tersebut, benda-benda tersebut la yanjisul ma'i, tidak menyebabkan najis pada air. Masuk lalat, kan bangkai. Lalat masuk ke dalam bak mandi. Bak mandinya 2 kula. Najis nggak kira-kira? Tidak najis. Kenapa? Karena lalat adalah hewan meskipun udah menjadi bangkai tidak dihitung sebagai najis. Kenapa? Karena darahnya itu tidak mengalir. Kalau kita belah darahnya tidak mengalir. Ya, nah, masuk lalat itu tidak menajiskan air. Tetap sah pakai berwudu dan mandi. Nah, atau masuk benda najis, tapi najisnya itu tidak terlihat oleh mata. Contoh tai cecak. Tetapi tai cecak bagian kecilnya sedikit saja yang masuk ke dalam bak mandi, sebagian besar jatuh di luar bak mandi. Sebagian kecilnya, misalkan cecak ini jatuh ke dinding nih. Yang bagian besarnya jatuh keluar, yang kecilnya masuk ke dalam bak mandi. Kira-kira itu najis apa enggak? Enggak masuk ke dalam kelompok najis kalau tidak terlihat oleh mata. Kita cari-cari mana tainya? Enggak ada, enggak nampak. Ya udah, tetap itu tidak menyebabkan perubahan pada air yang
dua kulah tersebut atau air mutlak tersebut. Fakulu minhuma la yanjisul ma'i, maka tiap-tiap keduanya hewan yang tidak mengalir darah meskipun sudah menjadi mayat bangkai dan juga najis yang tidak terlihat oleh mata, la yanjisul ma'i, tidaklah menyebabkan air itu berubah menjadi najis atau bernajis. Wa yustasna aidon, dan dikecualikan juga suwarun madkuratun fil mabsutati, contoh-contoh yang lain yang disebutkan dalam kitab-kitab yang lain yang lebih lengkap lagi. Wa asyara lil qismi tsani minal qismi rabi biqaulihi, dan memberikan mengisyarakan oleh musannif bagi pembagian yang kedua daripada pembagian yang keempat dengan perkataannya au kana katsiran kullataini fa aktsar fataghayyara, atau adalah air itu banyak yaitu dua kula maka lebih fataghayyara yasiran atau katsiran, banyak ataupun sedikit, tidaklah menyebabkan air itu bernajis. Perubahannya banyak atau sedikit itu tidak menyebabkan air itu najis, karena air ini mencapai dua kula. Dah. Jadi kalau air itu perubahannya banyak ataupun sedikit, nah itu tidak menyebabkan hilangnya kesucian pada air selama air itu sampai kepada ukuran dua kula. Bagaimana ukuran kulatani? Wallahu a'lam bishawab, nanti besok akan kita jelaskan. Itu ada ukuran liter menurut orang Arab. Ya, ada menurut orang Irak, ada menurut Madinah, ada menurut orang Makkah. Nanti penjelasannya yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab.